malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik meneh berbagi informasi dengan pintu misteri bersama supranatural kita. Saya Ki Macan. Yes, dan pembawa acara yang kalian bilang cerewet, Mas Jawir. langsung satu studio. Langsung satu dia ambiar bergetar ana langsung sing ambrol ngono ya Ki ya. Oke, untuk para penonton, para subscriber, kali ini Ki Macan akan berbagi rahasia karena Ki Macan ini kan supranatural pintu misteri. Supranatural apa bedanya spiritual, Ki? Jadi Mas Jawir, saya itu spiritual, oh, ya? menguasai supranatural. Oh. Tapi belum tentu supranatural menguasai spiritual. Nah, berarti salah Mas Jawir nyebutkan. Bersama dengan spiritual pintu misteri Ki Macan. Spiritual itu bisa menguasai supranatural. Betul. Supranatural belum tentu bisa spiritual. Ngoten ya Ki ya. Nah, ini Ki Macan akan berbagi amalan-amalan kepada kalian untuk penarik rezeki dan amalan untuk pelunas hutang. Wah, seru ya. Namun sebelum itu Mas Jawir ingin ucapkan terima kasih yang paling banyak kepada para subscriber, para penonton pintu misteri yang sudah support pintu misteri sampai sejauh ini. Beberapa ada komentar kalau Ki Macan sudah mendatangi beberapa subscriber. Apakah benar? Ya, ada beberapa orang. Ada beberapa, Ki? Iya. Oh, katanya Ki Macan memberikan nasihat juga. Nasihat. Ya, kalau mau didengar silahkan. Kalau enggak juga tidak apa-apa. Masih ada orang-orang lain yang harus saya bantu. Oh, ada ya. Karena Mas Jawir lihat beberapa komen ada yang bilang ketemu sama Ki Macan. Waduh, semoga didengarin yang mau dengerin. Tetapi nanti ada nggak yang nanti sosok asal negatif yang menyerupai Ki Macan untuk menyesatkan? Insya Allah enggak Mas Jawir. Insya Allah tidak. Kalau walaupun ada sosok jin atau sebangsanya merupakan saya, insya Allah itu akan ada benteng ada buat mereka. Untuk mereka ya. Waduh, waduh ya. Yang mau dengar boleh. Enggak pun juga enggak apa-apa. Waduh, tapi Ki Macan bisa mendatangi dan melakukan satu rogo sukmo dan menasihatin mereka kan seharusnya suatu hal yang positif ya Ki ya. Tapi kembali lagi semuanya terserah dari kalian. Gitu ya Ki ya. Tetapi bagi Mas Jawir mendoakan kalian yang sudah support pintu misteri sampai sejauh ini itu penting dan harus. Betul. Karena kita bisa seperti ini itu pun juga berkat dari kalian. Betul. Sehingga Mas Jawir, Ki Macan itu selalu mempunyai nazar untuk melakukan sedekah dengan hasil YouTube. Betul. Hasil YouTube bisa dapat karena kalian. Sehingga sedekah nanti yang akan kita insya Allah terus lakukan itu pun namanya sedekah bersama. Bukan sedekah Mas Jawir Ki Macan saja, sedekah bersama. Semoga dengan sedekah bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu memberikan kemudahan, kelancaran rezeki bagi kakak-kakaknya Mas Jawir, subscriber-subscribernya pintu misteri, penonton-penontonnya pintu misteri. Dan apabila kalian dalam suatu problem permasalahan, semoga saja diberikan kemudahan solusi-solusi untuk menyelesaikan. Amin. Dan selalu diberikan kekuatan kaki, tangan, dan bahu untuk menjalani kehidupan. Ngono ya Ki ya. Seninya orang hidup itu kalau mau kaya ya harus berjuang. Seninya orang hidup kalau mau sehat ya harus olahraga. Seninya orang hidup kalau kalian males-malesan nggak mau apa-apa ini ono ini kemudian jaluk kaya yo ngimpi wae. Ngono ya Ki ya. Harus ada ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Mantap. Pokoknya doain Mas Jawir buat para subscribernya pintu misteri semuanya. Monggo Ki, Mas Jawir juga udah penasaran. Kira-kira amalan apa yang biasa digunakan spiritual? Jadi saya akan membongkar sedikit rahasia dari spiritual dan supranatural buat kalian. Jadi kalian nggak perlu lagi yang pasang jimat, pasang pengasihan, pakai apel jin, pakai sarana-sarana lain, terus pakai sesuatu yang diberikan oleh
orang-orang gitu ya, ya, Ki ya. karena Tuhan sudah memberikan amalan doa yang gratis yang harus kalian lakukan. Tinggal menyingkronkan insannya ini gitu ya, Ki ya. Agar apa amalannya itu nanti dibaca itu langsung tembus ke atas. Oh no ya, Ki ya. Terus kemudian jangan juga kalian itu mudah tergoda apabila ada orang yang jual itu yang tadi Ki Macan bilang apel jin. Jangan ya Rek ya. Kalau seandainya apel jin itu bisa memudahkan salah satu orang, nggak mungkin dijual. Lek tinggi dewe. Betul. Ngono ya Ki ya. Memang ada apel jin itu dan itu pun stoknya itu nggak sampai puluhan. Ya, lebih baik jangan tergoda, apalagi dijual belikan bebas, jual apel jin, jual ini, nggak usah tertarik. Jadi pada saat saya membunyikan kelentengan, kalau misalnya ada saudara-saudaraku yang di luar sana agak merasa risih atau agak merasa mual, itu ada aura negatif dalam tubuh. Jadi sengaja saya membunyikan itu ya. Jadi kalau ada reaksi dari dalam tubuh dengan bunyi seperti ini, dia agak risih. Oh, berarti salah satu tandanya berarti ya kalian harus bijak dan harus melakukan pembersihan. Betul. Oh ya Ki ya. Iya. Jadi baik, saya akan membongkar sedikit rahasia yang sering dilakukan para praktisi spiritual dan supranatural untuk penarik rezeki dan pelunas hutang. Nah, itu. Biasanya mereka orang menggunakan doa-doa yang sering digunakan untuk membantu pasiennya ataupun membantu saudara-saudaranya ya. Jadi doa-doa yang akan saya keluarkan di sini nanti tolong dicatat. Karena saya akan membuat 3 macam untuk yang pengangguran, pekerja, dan wirausaha. Waduh. Jadi ada 3 macam itu yang harus saya memberitahu, share ke saudara-saudaraku di sana. Biar kalian bisa mengamalkannya. Betul, karena kan salah satu pahala juga Yogi yo. Dan kalian pun juga harus share nanti videonya Bintun Misteri ke semua media sosial kalian. Jadi kalau misalnya yang saudara-saudaraku yang di luar sana sedang susah untuk mencari rezeki, tidak ada rezeki gitu loh. Dan sedangkan utang di depan mata harus segera dibayar, bingung gitu kan ya. Jadi coba deh amalin doa yang saya berikan ini. Lakukan berkali-kali, insya Allah beri kemudahan. Bukan Mas Jawi ya, diselingi dengan bekerja dan berusaha. Betul. Ya, jadi nanti kerja kalian itu tidak sia-sia, usaha kalian tidak sia-sia. Jangan mengamalin aja, tapi kalau tidak usaha saya tidak janji. Nah ya benar. Ya, harus ada ikhtiarnya Ki. Jadi cara Tuhan untuk memberikan rezeki kan melalui orang. Benar. Bukan jatuh dari langit. Lah ya iku jatuh. Kalau kalian cuman mengamalkan ini aja di dalam rumah, itu kecil kesempatannya Mas Syawir. Emang masih ada kesempatannya, tapi kecil kesempatannya. Gimana saya bisa bilang kecil kesempatannya? Karena ada juga dengan mengamalkan ini mereka mendapat telepon, dapat job gitu loh Mas Yawir. Dan mereka tiba-tiba ada rekan kerja dahulu atau teman dahulu atau sahabat dahulu atau saudara yang telepon memberi rekening rezeki melalui transfer kayak Mas Yawir ya. Tapi kecil sekali untuk gimana? Kayak Mas Yawir. Oh iya. Yang nyebut-nyebutin nomor rekening terus. Jadi tanpa disadari, tapi itu menurut saya itu kecil sekali kemungkinan besarnya untuk berharap seperti itu kalau kita tidak melakukan usaha. Dan kerja. Betul. Ikhtiarnya itu. Ikhtiar. Ya, oke. Saya akan membuka rezeki. Saya akan membuka penarik rezeki dan pelunas hutang. Ya, mungkin dari saudara-saudaraku banyak yang punya masalah. Pasti Ki.
Pasti banyak. Saya akan membongkar rahasianya untuk yang belum bekerja tapi dia masih kelilit hutang Kelilit ini, hutang. ya. Waduh, semoga bermanfaat ini semuanya ini ya. Duh, tetap ya Reyo, ikhtiarnya kalian pun juga harus bekerja, berjuang, mencari rezeki. Iya. Oke. Untuk doa yang belum bekerja, mungkin rezekinya yaitu mendapatkan pekerjaan ya. Oh iya, yang belum bekerja pasti doanya ingin mendapatkan Iya. pekerjaan. Dan juga yang lagi kelilit hutang yang saya lihat di sini. Wah. Jadi untuk yang belum bekerja, dan kalian lagi kelilit hutang saat ini, jangan khawatir. Tuhan pasti akan masih bisa mengangkat derajat kalian. Amin. Asalkan kalian tidak membelok-belokkan takdir seperti mencuri, merampok, dan menipu. Oh iya. Itu Tuhan masih akan memberikan Jalan. kemudahan jalan untuk mencari rezeki. Ya, yang harus diamalkan untuk yang pengangguran yang belum bekerja itu pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya, dia harus membacakan astagfirullahalazim. Bisa dicatat Mas Jawid? Bisa minta kertas, jadi Mas Jawid bisa di belakang. Oh, di sini boleh ya. Oh ya Mas Jawid. Untuk yang pengangguran. Pengangguran. Ya. Jadi Mas Jawid bisa mengulang kata-kata. Oh, nggih. Baik. Saya taruh lagi di sini. Oh iya. Jadi untuk doa yang harus dilakukan untuk pengangguran, ya, dilakukan di pagi sampai terbenamnya matahari. Nggih. Ya, itu astagfirullahalazimnya itu sebanyak 77 kali. 77 kali. Ya, astagfirullah 77. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu sebanyak 77 kali. Oh, semuanya 77 kali Ki ya. 77 kali. Oh, Ya, dan Al-Fatihahnya itu bisa dibaca sebanyak 5 kali. Oh, Al-Fatihahnya di akhir. Iya. Ini hanya 5 kali saja. Iya. Kemudian Ki, Sudah. nggih. Ya, Astagfirullah, ya. itu amalannya ini yang pengangguran, yang belum punya pekerjaan. Harapannya kan pasti dapat pekerjaan. Betul. Amalannya ini dibaca 2 kali di pagi hari dan di saat matahari terbenam. Berarti sore kurang lebih jam 5. Oh tidak, habis maghrib. Oh, habis maghrib, habis sholat maghrib gitu ya Ki ya. Bacanya Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Itu semuanya 77 kali. Iya, betul. Dan terakhir itu Alhamdulillah atau Al-Fatihah itu 5 kali. Itu dikerjakan setelah sholat duha. Wah, harus ada sholat duhanya. Berarti paginya harus sholat duha. Kalau di sorenya setelah sholat maghrib. Waduh, ya. Terus siapkan air yang 1 liter ya. Oh iya. Mineral yang 1 liter. Setelah kalian selesai membacakan surat-surat itu, berilah niat di air itu. Niat kalian terserah mau apa. Habis setelah itu disepuh, ditiupkan, ya. Diminum, dicuci muka, tengkuk belakang sama kaki. Oh ya, minum, cuci muka, tengkuk leher sama kaki. Waduh, jeng. Kalau bisa dikerjakan setiap hari. Setiap hari ini ya Ki ya, lebih bagusnya. Ya. Nah, mantap. Terus kemudian nanti itu akan ada reaksi, tapi disertai dengan kalian melamar ya. Oh ya. Melamar. Nanti itu akan ada reaksi tergantung niat dan ketulusan kalian berdoa. Kalau misalnya niat kalian dan doa kalian asal-asalan, yang pengen cepet-cepet dan pengen cepat selesai gitu ya, ya jangan salahkan hasil. Jadi hasil itu tergantung perjuangan kalian. Mantap sekali. Jadi apa yang akan kalian dapatkan cepat atau lambatnya itu tergantung dari usahanya kalian, usaha secara nyata dan dari ketulusan doanya. Lah kalau kalian doanya aja nggak tulus, asal-asalan jaluk cepet, sentil kok ini, kan ngono ya Ki ya.
Oh. Dan biasanya kalau kalian rajin dan tekun dan ikhlas menjalankan sesuatu amalannya, kalian akan mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Amin. Misalnya kalian inginkan apa pekerjaan itu, insya Allah itu jalannya ada. Akan ada kemudahan. Dan juga untuk yang penagih hutang segala macam, insya Allah kalau misalnya udah kalian amalin ini, kalian belum punya uang untuk membayarnya, mereka akan lebih lunak hatinya gitu ya, luluh hatinya, dan ya. akhirnya memberi tenggang waktu gitu ya. Mungkin di saat melihat dan akhirnya Tuhan pun menggetarkan si tukang kreditnya ini, akhirnya yaudah aku kasih tenggang lagi. Siapa tahu juga malah yaudah bayar aja tapi nggak usah pakai bunga kan bisa juga kan. Segala mukjizat Tuhan itu nggak ada yang tidak mungkin, asalkan manusianya itu mau bermohon, berjuang, berusaha dan berdoa. Nanti kalau misalnya kalian sudah mengerjakan dalam satu hari itu ya sampai maghrib itu ya itu digunakan setelah maghrib Mas Jawir. Air doanya hanya satu kali. Jadi pertama pas sholat duha, pas terakhir untuk mengkomplitkan doanya kalian itu di maghribnya. Di maghribnya gitu ya. Maghrib mau minum, pas mau tidur mau minum, kayak gitu loh. Saya paham. Berarti terus kemudian apalagi pas besoknya mau melamar, cuci muka yang baik. Cuci muka dari air itu. Jadi orang yang melihat kalian bawaannya tertarik untuk merekrut kalian sebagai pekerja. Kalau misal teman kalian lagi buka bisnis segala macem, cuci muka, bertemulah dengan dia untuk bisa menjadi peluang. Terus kemudian kalau seandainya bisa juga ini untuk amalan, kalau seandainya dia mau deal proyek ataupun apa gitu Ki, bisa juga ya Ki. Pokoknya itu kuncinya dari ikhlas hati kalian untuk berdoa. Minta ketukan hati yang maha kuasa. Ini bisa untuk semuanya berarti ini tadi Ki. Untuk penarik rezeki bisa. Kemudian untuk pelunas hutang pun juga. Waduh, berarti ikhtiarnya yang sudah disebutkan ini tadi ya. Ada lagi tambahan Ki? Udah itu cukup. Ini aja ya. Waduh, ini nanti sebelumnya Mas Jawir tanya-tanya lagi Ki ya. Soalnya kan di sini kan seru juga ini, karena kan banyak juga untuk para subscribernya Pintu Misteri mengalami suatu problem yang sudah disebutkan tadi. Ki Macan tadi air doa yang dibuatnya itu di maghribnya. Enggak, dari awal, dari pertama, dari pagi. Dari pas selesai sholat duha. Iya. Pas selesai sholat duha itu kemudian melakukan bacaan zikir ini tadi yang udah disebutkan sebanyak 77 kali semuanya, itu buat air 1 liter. Selesai itu ditiupkan di situ. Nah, kemudian ditunggu lagi. Jangan digunakan dulu ya. Jangan digunakan. Ditunggu nanti untuk melakukan amalan lagi selesai sholat maghrib. Habis digunakan setelah maghrib itu mau gunakan nggak apa-apa. Sampai besok nggak apa-apa. Sampai besok pun juga bisa gitu. Ini airnya kira-kira misalnya ini kan gede tuh 1 liter. Kalau seandainya ada yang satu saat itu habis, berarti buat lagi nanti di sholat duhanya itu. Terus-terusan lebih bagus gitu. Kalau seandainya kan ada juga yang perempuan yang dia lagi head gitu. Kalau seandainya pas buatnya hari ini dia pas nggak head, besoknya dia head, airnya masih sisa, itu bisa dipakai? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau pas head nggak boleh minum ya. Dengerin dah itu ya Rek ya. Apalagi yang berumah tangga ya. Pagi kalian buat doanya dan penutupannya maghrib, terus malamnya berhubungan, dan pakai air itu nggak bisa. Jadi benar-benar harus bersih karena niat awal kita mau apa. Harus bersih. Itulah syaratnya. Syaratnya begitu, berarti harus ada bersih jiwa dan raganya dari segala macam bentuk hal yang negatif. Gitu ya Ki ya. Nah, terus kemudian kalau kalian bilang amalannya nggak manjur, terus kemudian Mas Jawir selidiki kalian buat amalan, malamnya mabuk-mabukan. Betul. Ya manjur. Jadi harus fokus. Makanya kenapa spiritual dan supranatural dan yang praktisi lainnya mereka minta bayaran mahal. Karena perjuangan untuk berdoa itu susah sekali, dan ritualnya susah sekali, sarana-sarananya juga susah sekali Mas Jawir. Karena alasan ini tadi. Dan sedangkan si manusianya, si pasiennya maunya instan.
maunya beres. Walah, berarti aku paham ini Ki. Ki Macan membuat amalan seperti ini untuk kalian sendiri yang harus melakukannya. Tetapi kuncinya ya ini tadi, harus ikhlas, kemudian jangan melakukan hal-hal yang negatif. Gitu ya Ki. Sampai hal itu terwujud. Nah, ini kan karena kalian sendiri yang melakukannya. Beda hal kalau seandainya supranatural yang melakukannya sendiri, kalian tinggal ambil beres, ya pasti harus ada hal lainnya, biaya-biayanya gitu ya Ki. Bukan biayanya berapa jumlah nominalnya, tetapi hargai perjuangannya. Ngono ya Ki ya. Ini masih belum apa-apa. Biasanya yang minta sesuatu itu si spiritualnya atau supranaturalnya atau praktisi lainnya, dia sampai puasa putih berhari-hari untuk mendapatkan sesuatu itu. Waduh, tuh ternyata ya, tetap ya berdoanya itu kepada yang Tuhan. Nomor yang satu itu kuasa. Tuhan, minta ketukan hati Tuhan. Benar sekali. Dapat tunjuk dari mereka. Betul. Oke. Saya akan membongkar sedikit rahasia untuk yang sudah bekerja ya, tapi rezekinya mandek segitu aja, tidak ada perkembangan, dan sedangkan perekonomian udah hancur lebur karena pandemi ini. Ya. Nonggo. Oke. Iya. Kalau untuk pekerja, bedanya ini pakai minyak. Oh, pakai minyak Ki? Iya. Karena bertemu dengan orang. Ya. Ini minyaknya medianya berminyak. Saya pegang aja. Monggo. Berarti harus melalui media minyak ya. Iya. Kalau untuk pekerja, kalau setelah mengamalkan doa ini, biasanya satu yang pekerja akan mendapatkan uang lebih, uang tip, jebol target, kayak gitu-gitu, dan juga banyak job-job yang sampingan seperti itu. Dan juga dia bisa membayar hutang walaupun tidak banyak, tapi bayar setengah seperti itu, dicicil daripada tidak sama sekali. Ya, biasanya doanya kalau untuk para pekerja. Untuk doa para pekerja itu medianya minyak apa aja, tapi minyak wangi ya. Oh ya. Minyak wangi apa aja, mau murah mau mahal tidak apa-apa, tapi itu minyak wangi. Minyak wangi, yang dikerjakan itu setelah sholat isya. Oh iya. Pembukanya sholat isya, dan penutupnya tahajud. Oh, ditutup dengan tahajud, ya. Jadi setelah sholat isya, yang pekerja ini dia harus membacakan 5 surat 1 ayat. Oh, 5 surat 1 ayat. Ya. Kemudian Ki? 5 surat 1 ayat, masing-masing itu 6. Oh, semuanya 6 kali ya? Habis itu disepuhkan ke media minyak tadi ya? Tapi kalau bisa botolnya dibuka. Jadi biar cigongnya masuk ke dalam. Terus Ki? Jadi harus dibuka. Dan jangan lupa disepuh 3 kali. Oh, 3 kali tiupan ya? 3 kali tiupan, seperti itu. Kemudian Ki? Terus ya amalkan itu, dan pas besok kerjanya pakai parfum itu. Kalau bisa dibawa tempat kerja. Jadi ketemu klien, ketemu bos, ketemu siapapun aja, itu orang bawaannya senang dan ingin memberikan sesuatu gitu, tapi tidak bisa meminta. Biarkan orang tersebut yang memberi. Jadi biarkan saja dia yang terketuk hatinya dan memberi. Betul. Gitu. Waduh, amalannya ini untuk yang bekerja ya. Tapi digunakan untuk yang positif. Jangan dipakai yang negatif ya. Waduh, 5 surat 1 ayat sudah tahu belum? 5 surat 1 ayat itu Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, ayat kursi. Ya? Masing-masing 6 kali. Nah, mantap, udah jelas kayaknya yang ini tadi Ki. Kemudian ada lagi Ki. Udah. Ini yang sudah bekerja sudah ya. Pengangguran, pekerja ini yang wirausaha pun juga bisa digunakan.
Oh, wirausaha beda lagi. Oh, beda lagi. Waduh, Ada doanya untuk wirausaha. Oh, nggih. Karena level-level terberat itu beda-beda. Betul sekali. Ternyata yang sudah bekerja amalannya ini tadi dan dimulai dari isya kemudian tahajud. Waduh, mantap nih. Oke, kemudian kita lanjut sekarang untuk yang punya usaha ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk yang wirausaha di sini bisa dicatat Mas Jawi? Ya, sudah ya. Untuk yang wirausaha, ini kalau wirausahanya untuk makanan. Makanan. Ya? Kuliner. Dan satunya lagi jasa. Oh, jasa. Ya, kalau untuk kuliner itu dia harus bacakan bismillah. Oh, bismillah. Ya, sebanyak 117 kali. Oh, bismillah 117 kali. Ya. Dan juga di sini subhanallah. Kemudian subhanallah sebanyak 66 kali. 66 kali. Ya. Allahu Akbar sebanyak 111 kali. 111 kali. La ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah sebanyak 73 kali. 73 kali. Ya. Kalau ini untuk yang wirausaha, ini yang kuliner ya. Itu siapkan air 1 liter. Itu digunakan pada saat mau 1 jam sebelum membuka usaha. Jadi harus disiapkan 1 botol air untuk yang kuliner. Kemudian tadi? Ya, jadi misalnya kita mau buka 1 jam sebelum buka usaha. Kalau bisa lebih baik itu sebelum dibacakan doa ini kalian sholat dulu. Oh. Ya tergantung sholat apa yang dekat dari buka usaha, jam buka usaha kalian. Dari jam buka usahanya. Ya berarti kalau jam buka usahanya ini berarti Mas Jawi sarankan sholat duha ya kan sholat duha kan antara jam 9-an itu bisa dilakukan. Ya, dibaca itu dengan air mineral ya. Air mineral Ya, soalnya ini akan airnya itu akan masukin di air minum orang. Sama di beras. Di beras. Kalau pas masak beras betul. Gitu. Gitu. Jadi orang bawaannya pengen pengen nambah dan juga membungkus. Waduh, berarti kayak ini enak makanannya. Kalau doanya yang kayak begini, walaupun dibawa pulang tetap enak. Ndak kayak Mas Jawir kemarin beli ini ternyata kata Kim Macan di situ ada pesugihan tali pocongnya, Kak Sido tak pangan. Kadang-kadang di luar-luar itu banyak aneh-aneh sebenarnya tentang makan itu ya. Kadang-kadang ada astralnya ya, tali pocong, jilitan lidah kuntilanak, jadi ludahnya kayak gitu. Dan ada juga yang dunia nyatanya. Itu ayamnya ayam tiren. Baksonya bakso tikus. Jadi kalau saya makan di luar itu saya serba salah. Nah iya itu. Mending masak dewe ya. Oke, itu untuk yang sudah kuliner ya. Kuliner ya. Ini untuk yang berbidang jasa. Sekarang jasa ya. Udah airnya juga nanti kalau misalnya masih ada sisa sedikit, cempret-cempretin aja di meja tamu. Sambil selesai. Buat ngelap gitu. Waduh. Dan bagian depan pintu masuk. Jadi kelihatan aura usaha kalian tuh kayaknya lampunya terang sekali. Jadi biar dari kejauhan itu kayak bersinar gitu ya. Seperti tempat-tempat toko-toko swalayan. Terang benderang gitu ya, mantap. Kita lanjut yang jasa Jasa. Oke. Kalau yang untuk jasa, jadi kalian siapin ini malamnya ya. Malam. Ya, pas kalian closing untuk penutupan. Pas penutup. Ini khusus yang pemiliknya ya. Gitu. Jadi kalian baca ya, ayat kursi sebanyak 7 kali. Astagfirullahaladzim sebanyak 17 kali. Al-Fatihah 7 kali. Ya. Sudah. Ya. Al-Fatihah 7 kali. Dan yang terakhir itu
La ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa kali la ilaha antanya, Ya, Ki? itu la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin itu sebanyak 77 kali. Nah, kalian siapin air biasa, Oh iya. dicampur garam grosok. Oh, Air biasa campur garam grosok, dan satunya lagi air mineral. Oh, berarti dua-dua gitu, Ki ya? Dua, ya. Kemudian, Ki? Ya, udah itu cukup aja. Oh, yang untuk air sama yang air mineralnya ini untuk apa ini nih, Ki? Air mineralnya itu untuk cuci muka sama tengkuk belakang. Dan kalau ada jasa itu ada karyawan atau punya staf lainnya, itu suruh minum. Oh, suruh minum. Berarti air mineralnya ini yang digunakan untuk si ownernya dan kemudian untuk pihak karyawannya gitu ya, Ki ya. Kalau yang untuk air biasa sama garam grosok pasti ini untuk benteng untuk membersihkan ya, kalau gitu, air biasa dicampur air grosok itu untuk bagian benteng depan usaha. bagian depan usaha Depan ya. usahanya aja ya, jangan di dalam. Oh, jadi depan usahanya itu bisa buat disiram-siram Ya. gitu ya, Ki ya. Waduh. Betul. Apapun itu wirausaha, Ki ya. Waduh, mantap. Kalau di depannya ada tanah, kasih lubang sedikit tanahnya, siram. Oh, jen. Mantap. Ini kemudian ada lagi, Ki? Udah ya, Ki ya. Ya. Ini ada banyak ini Ya. untuk informasi yang diberikan sama Ki Macan, baik itu yang pengangguran, terus kemudian tadi untuk pekerja yang pakai media minyak, kemudian ada juga yang untuk wirausaha yang kuliner dan juga bagian Betul. jasa. Kalau yang kuliner ini tadi ternyata dia mau memakai juga untuk yang Ki Macan sarankan untuk benteng, boleh? Nggak masalah. Nggak masalah, Iya. boleh aja ya. Yang penting kembali lagi apa yang amalan diberikan sama Ki Macan itu, manusianya pun juga harus berjuang, berusaha dan berdoa. Dan kembali apabila kalian punya niat untuk melakukan suatu amalan, berarti kalian harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal negatif. Betul. Ngono ya, Ki ya. Kalau yang biasanya kalian mabuk-mabukan ya aja mabuk-mabukan. Namanya lagi mengetuk pintunya Tuhan. Betul. Oh, kalau seandainya kalian yang suka ya ojo ngono ya, Ki ya. Betul. Oh, harus bersih dulu. Iya. Dibersihkan dulu badannya dan lain sebagainya, baru kalian berdoa bermohonnya sama Tuhan dan menahan diri. Betul. Ngono ya, Ki ya? Menahan diri untuk tidak melakukan hal yang negatif. Fokus Ki, dulu, ya. fokus dulu gitu. Ki Macan, ini yang sudah dibilang. Nah, ini kan kayaknya kan hanya khusus untuk yang Muslim ini, Ki. Kalau yang agama lain pripun? Ya, saya yakin kok kalau misalnya agama lain kalian punya ayat-ayat di agama kalian. Tidak masalah. Campurkan ayat-ayat di agama kalian, tapi medianya itu. Oh, medianya seperti yang Ki Macan bilang. Terus kemudian kalau untuk bacaannya berapa kalinya? Sama oh iya. Oh iya ya. Oke. Tuhan ngerti kok Tuhan apa tahu, maksud dari kalian. Ya. Pokoknya kalian campurkan dari doa-doa agama kalian Oke. dan disertakan niat. Sertakan sama Iya. niatnya, jangan Iya. lupa. Jadi yang penting doa dan dari Media. media dan doa itu. Oh, betul sekali. Dan Mantap. niat juga. Dan niatnya. Jadi kalau kalian yang beragama lain pun juga bisa. Silahkan, nggak ada masalah. masalah. Ngono ya, Tuhan Ki ya. tahu kok. Oh, karena Mas Jawir ini kan kalau di Bali ini sering juga yang sedikit tahu ya, Mas Jawir bukannya pintar. Pakai mantra Gayatri. Gayatri bagus juga kalau yang Bagus itu. Hindu ya. Mantra Gayatri. Terus kemudian kalau yang Kristen kalau mau dengerin ya boleh, nggak Ya. juga nggak apa-apa. Itu ada Mazmur. Mazmur. Mazmur nomor berapa iki? Ya. Ingat nggak, Mbak Ben? Ayat 31.2 kalau nggak salah ya. Tapi pokoknya kalian bisa memilih sendiri kayak kalau Mazmur itu bagus juga kok. Mazmur itu Mas Jafir juga untuk yang Kristen bisa itu Mazmur 31 titik berapa dan itu dibaca lagi itu ya. Cantumkan di situ, kemudian ada medianya. Medianya harus ada media. Yang terpenting itu adalah medianya. Betul. Ngono ya, Dan Ki? niat kalian. Dan niatnya, karena begini, tak kasih tahu. Kenapa harus ada media? Tuhan itu tuh letaknya itu jauh di atas. Dan kita itu apa sih? Kita itu hanya butiran debu. Bumi ini bagi Tuhan itu nggak seberat, cuman kecil sekali. Lah kalau seandainya Tuhan turun ke bawah, apa nggak yang sekecil ini hilang? Mana ya, Ki ya? Makanya kenapa kita pun juga kalau bermohon yang seperti ini tadi harus ada medianya. Supaya apa? Supaya Tuhan mengirimkan
Melalui apa? Melalui hal astral lainnya. Ditiupkan kemudian bisa ke medianya kalian. Betul. Gitu ya Ki ya. Ngono lho rek ya. Jadi harus ada medianya untuk mempermudah ikhtiarnya kalian. Mantep. Ya. Moga bisa bermanfaat ini ya Ki ya. Ya. Dan bagi adminnya Pintu Misteri, kon ya kewalahan nanti kalau ada pertanyaan komen-komennya. Waduh mantap, terima kasih Ki Macan untuk informasi yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan lupa support konten Pintu Misteri dengan cara like, comment, share. Betul. Kalau ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya Ya. supaya kalian pun juga punya amalan di dalamnya. Betul. Nah, ya Ki ya. Terima kasih banyak para subscribernya Pintu Misteri, dan jangan lupa terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar tetap dalam persatuan kesatuan. Ya. NKRI harga mati. Doakan selalu agar Indonesia jaya, doakan negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk bencana alam. Ya. Saya Mas Jawi. Dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.